Kan mau durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita belajar tentang komunikator dan saluran komunikasi. Seharusnya pesan politik dulu, tapi ya komunikator pesan. Tapi udah kelanjur lah saluran. Minggu depan kita libur dulu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Banyak kegiatan, visi pusing ya. Nggak kepegang lagi nih. Kalian magang nanti ya? Di semester berapa nanti magang? Kalian magang? Semester ini ya? Belum kelihatan ya PPT-nya? Belum, Pak. Zoom nih kadang error, kadang bagus-bagus lagi. Lagi jelek-jelek dia. Mana Pak Beda itu? Itu nah, Pak. Nah. Nah, itu rumah Lita tuh Jalan Swadaya itu. Jalan Swadaya dekat Letnan Murad. Tembusnya kayak irigasi. Rumahnya tuh. Tahu Bapak, Palembang nih ukur jalan lah. Teman keluyuran. Komunikator politik. Menurut kalian itu apa itu? Komunikator. Komunikator politik. Kalau komunikator kan orang menyampaikan pesan kepada komunikan penerima pesan atau hal-hal yang ramai. Nah, apa tuh? Komunikator politik. Ayo itu. Anak organisasi. Masa nggak bisa bikin Iya, Pak. orasi-orasi? Komunikator politik kan, Pak? Iya, apa itu? Ya, ialah mereka yang menyampaikan segala macam yang berkaitan tentang pemerintahan, Pak. Ya, misal dari dalam eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, itu ialah termasuk komunikator politik, Pak, yang menyampaikan informasi terkait itu, Pak.
Ya, itu masuk apa tuh? Yang kalian tahu? Nggak tahu. Kalian nggak buka nih learning kalian nih. Kelihatan tuh. Padahal udah diupload. Di YouTube tuh ada juga sebenarnya tuh. Ini ya. Nah, politikus, profesional, sama aktivis. Politikus yang Ritu sebut tadi. Kalian profesional kayak mana? Kalau politikus, kalau yang profesional. Apa itu? Profesional. Apa tuh? Profesional nggak ada, bisa baca lah. Apa itu profesional tuh? Kayak mana itu? Profesional tuh orang yang ahli di bidangnya, Pak. Kalau bidangnya gimana tuh? Misal, Pak, dalam hal pemerintahan. Nah, itu ya memang basicnya tuh di bidang pemerintahan, Pak. Memang ahlinya di sana, Pak. Secara menyeluruh, Ah, Pak. Itulah ya profesional tadi, Pak. Karena secara menyeluruh. maksudnya profesional tuh pengamat, juru bicara politik di suatu partai yang kerja di partai itu kan ya, pengamat seperti Rocky Gerung, pengamat politik yang narasumber dalam acara-acara kegiatan politik itu yang namanya profesional. Kalau aktivis yang kayak mana tuh? Kalau politikus kan orang Masyarakat, partai, jabat-jabat, masyarakat, eksekutif, masyarakat yang kayak mana? kelompok penekan, itu kelompok kepentingan. Apa lagi? Apa lagi tuh? Aktivis tuh macam aktivis buruh, menyampaikan tuntutan politik. Apa lagi tuh? Aktivis Greenpeace. Banyak Agung Pak nyampaikan. itu yang jawab, bukan Rin. Siapa nih? Agung, Pak, Agung. Ya, Gong, silakan Gong. Nah, kacau ini. Nggak ada yang jawab. Tadi sudah, Pak. Tadi sudah tadi. Kelompok itu masyarakat juga tadi. Apa lagi? Tuh. Partai-partai Mas sudah Pak. Bukanlah partai. Aktivis-aktivis buruh, aktivis serikat buruh. Nah, itu nyampaikan pesan-pesan kalau- politiknya. Itu Kalau non-governmental ini. organization tuh Mas ada? Apa? NGO atau LSM. Nah, masuk NGO, itu. NGO. NGO, non-government organization, atau yang kita sebut lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Itu yang dipelajari itu. Jangan hip-hop ya. TikTok banyakan. Mobile Legend. Nah, kacau ini. Nambah tidur mahasiswa.
Kalau udah bangun enak, kalau masih tidur, nah kacau. Apalagi harga minyak meledak. Nggak tahu cari uang susah ya. Cari 100 rupiah susah. Nah, tanya sama orang tua kalian, enak nggak cari uang? Ya, tanya kayak gitu. Kalian belum merasakan cari uang di mana. Kalau sudah merasakan, nah baru pusing. Mencari uang nggak enak, nggak ini, nggak enak loh, di uang tuh. Susah-susah gampang cari uang tuh. Kalau lagi dapat, kalau lagi susah ya susah. Tadi kata orang susah-susah gampang, sama kayak nyari kerjaan. Aktivis tuh yang kayak aktivis serikat buruh, LSM, nah itu aktivis. Banyak aktivis tuh, ada aktivis dari Greenpeace, ada yang Walhi, itu tentang lingkungan semua, yang menyampaikan tuntutan. Tuntutan ini. Tuntutan tentang lingkungan, yang sama pemerintah, jangan dibabat habis hutan itu. Tapi sini paham yang ini? Nah, kalau yang komponen komunikasi ini, kayak mana nih? Komunikasi politik. Apa nih? Kalau kalian jadi komunikator, pembicara, kalau kalian nggak tahu komponennya untuk efektif atau enggak, nah susah kalian. Kalau kalian mau teknik presentasi yang bagus, apa sih yang kalian harus kuasain? Apa nih? Rayu nih. Yang mesti dikuasain itu apa? Yang pertama tuh komunikator atau pembicara. Ada 4, Pak. Apa? Ininya, Pak. Apa? Ada 4, Pak. Apa itu 4? Kredibilitas, Terus? daya tarik, Daya tarik kayak mana? ya, kesamaan sama kekuatan. Oh ya, yang kayak mana nih daya tariknya nih? Kredibilitas, daya tarik, kesamaan, kekuatan, power. Harus tahu, walaupun kalian kuliah di politik, tidaknya kalian bisa ngomong. Kalau anak komunikasi itu enak, dia bisa ngomong. Tapi ada juga anak komunikasi yang nggak bisa ngomong. Itu kan aneh. Anak sospol harus bisa ngomong. Apapun jurusannya, anak sospol itu harus bisa ngomong. Jadi kalau depan umum harus pede ngomong. Ya memang gugup tuh pasti ada kadang tuh, gemetaran tuh pasti ada. Apalagi kalau kalian mau tampil presentasi, itu harus ini. Harus tahu kalian tuh apa sih yang akan kalian ini, yang kalian apa tuh? Kalian ambil suatu topik yang akan kalian bahas. Kalau Pak bikin ini berapa buku loh dari setiap kalian ngajar itu. Ada yang dari website, dari jurnal skripsi sama buku. Bukan nggak satu buku loh. Buku komunikasi politik aja itu ada Kureklon, Mukarom, ada yang siapa itu lupa namanya. Ada lagi yang Nimo, ada yang dari yang versi Inggrisnya juga tuh ada. Jadi kalau saya nggak wajibin kalian beli buku. Sebenarnya saya mau bikin ini buku, tapi belum sempat rangkuman ini. Nah, waktunya bukan nggak mau. Ini bahan ini paling lah yang akan dibuat, tapi belum sempat untuk nyusunnya itu. Belum ada waktu.
komunikasi politik ini. Kebetulan juga saya di Unsri ngajar juga komunikasi massa, paling beda dikit. Kalau komunikasi massa itu tentang pemberitaan, bagaimana channel untuk ini ya, untuk kita nulis di media cetak itu bagaimana teknik-tekniknya itu kan, teknik apa ya, lupa saya itu. Bagaimana kalian itu bikin berita, itu ada tekniknya itu. Enggak ini mereka tuh. Ada yang bagaimana mereka untuk hidup di media massa itu kan harus ada dari finance, ada yang dari segmentasi penonton untuk buat film itu. Ada channel-channelnya. Ada misalnya kalian bikin apa kan, segmentasi pasarnya itu apa. Sama kayak di kesamaan. Kalau di sini nyebutnya kesamaan. Ini untuk di kesamaan ini tujuannya kita ngomong ke komunikan, kita tuh harus sama persepsinya dengan komunikan. Kalau kalian bicara tentang masalah perang Rusia dan Ukraina ke orang yang nggak ngerti, nggak efektif. Kalau kalian bicara sama orang yang ngerti politik global, kalian bicara bahas itu, mereka pasti akan sama-sama butuh, sama-sama sharing dan juga sama persepsi. Makanya dinamakan kesamaan. Sama-sama persepsinya sama-sama butuh, sama-sama sharing, saling membutuhkan. Inilah makanya kesamaan. Jadi ini salah satu indikator kalau komunikator itu efektif, dikatakan efektif. Dan kredibel, itu komunikator itu harus menguasai bidang yang dia bicara. Selain keterampilan bidang yang dia bicara, keterampilannya mudah dipercaya, itu di sisi sini, kredibel. Jadi kalau kalian jadi pembicara nanti pada saat ngisi jadi narasumber, kredibilitas kalian tuh ini akan pada saat di wawancara itu harus benar-benar harus benar-benar menguasai bidang yang kalian kuasai pada saat ditanya. Contoh, saya pernah waktu itu ngisi jadi narasumber khusus masalah banjir ya. Kan masalah banjir itu kan saya lebih ke sisi kebijakannya sih sebenarnya, kebijakan dan manajemennya sebenarnya, manajemen publiknya. Nah, di situ pada saat banjir itu kan pemerintah kita ini satunya kurang sosialisasi. Kedua, tidak adanya peraturan daerah tentang larangan buang sampah. Terus lagi belum adanya ini kan kepedulian masyarakatnya juga, manajemen dari pemerintahnya juga kurang bagus dalam manajemen drainase atau saluran pipa air, saluran air. Ya kan? Makanya banjir. Dan juga resapan daerah rawa itu banyak ditimbun. Perda rawa nggak jalan tentang aturan rawa-rawa itu. Itu makanya banjir. Itu 2 kali saya ngisi itu. Ngisi di Sonora tuh jadi narasumber. Nah, kalau yang daya tarik itu kayak bicara, perilaku, sifat, penampilan fisik. Nah, pada saat kalian jadi presenter juga, ini yang dicari orang. Daya tarik. Ini memang sepele, tapi kalau kalian jadi presenter atau juga jadi pembicara, ini wajib loh. Dan terakhir itu power atau kekuatan. Kalau contohnya pidato kenegaraan. Contohnya pidato kenegaraan yang dibacakan oleh presiden kita kan Jokowi kan. Itu Jokowi itu bicara tentang PPKM, larangan PPKM untuk Jawa dan Bali. Dan itu instruksinya harus jalan, makanya dilakukan oleh anak aparat pemerintah dan masyarakat mau tak mau harus patuh. Ya kan? Harus patuh. Atau juga kalian misalnya, kalian punya power. Power itu bisa mempengaruhi juga kan? Contohnya kakak tingkat kalian. Pada saat ngospek kalian, ada nggak mereka power? Mempengaruhi kalian, ada kan? Ujungnya nurut. Ya kan? Banyak kan yang nurut kan? Nah, seperti itulah power, kekuatan power. Bagaimana caranya untuk mempengaruhi orang? Kalau pemerintah wajar nurut, karena pemerintah Jokowi itu punya kewenangan. Makanya kalau kalian bisa ada 4 komponen ini, kalian bisa jadi presenter, atau narasumber yang bisa
ini ya bisa jadi narasumber yang kompeten. Cuman kalau 4 ini kalian kuasai. Bisa nggak kira-kira nih? Pada saat presentasi, baik itu di tugas maupun seminar proposal maupun skripsi, bisa nggak? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Kan belajar, Pak. Insya Allah wong Palembang apa insya Allah nian. Ya, insya Allah wong Palembang. Insya Allah nih alap. Beda ini. Insya Allah wong Palembang. Beda. Nah, di sini kalau kalian jadi presenter, ingatlah ya, 4 komponen ini. Jangan tidak diingat. Ini sepele, tapi panjang nih sebenarnya penjelasannya ini. Saya sengaja ngambil simpel-simpel. Kalau saya ambil yang panjang-panjang, buyang nanti. Tadi belajar apa kalian? Full ya? Ideologi politik, Pak. Ideologi politik. Nah, pelajarilah ideologi politik komunisme, feminisme, pelajarilah. Buku Andrew Haywood kalian tuh baca. Bu, siapa yang ngajar ideologi politik? Pak Yulion, Pak. Nah, lemak Pak Yulion. Masuk tak Pak Yulion? Mas dari offline, Pak. Nah, lemah. Enak lah kalau Pak Yulion. Ada AMK Pak Erik nggak kalian? KT, Pak. Nah, belum ya, nggak ada. Pak Pernah Erik, diajarin, Pak. biasanya Pak Erik ideologi Kemarin. politik. Biasanya Pak Erik yang ngajar ideologi politik, kalau nggak Bu Reni. Biasanya. Kalau nggak Bu Reni, Pak Erik. Sebenarnya saya bisa juga, tapi pusing ngajar itu ideologi politik. Tapi enakan sebenarnya itu tuh mirip-mirip dengan sistem ekonomi. Sebenarnya enakan belajar sistem ekonomi, nggak usah ekonomi politik. Jadi kan ketahuan. Itu ideologi politik sama ekonomi politik itu bisa digabung itu sebenarnya jadi sistem politik. Karena di dalam sistem politik itu kan berkaitan juga dengan ini, ideologi politik. Mirip bener mata kuliahnya tuh. Cuman di kita ideologi politik kan, sama ini, sama ekonomi politik. Jadi 2 kali belajar. Padahal ilmunya nggak jauh beda, di situ-situ doang. Beda dikit doang itu. Nah, saluran komunikasi siapa yang ngajar kemarin? Pak Sepriyadi. Saluran komunikasi. Pak Sepriyadi atau siapa yang ngajar? Saluran, Pak. Pengantar. Saluran ini pengantar ilmu komunikasi. Siapa yang ngajar kemarin? Iya, Pak. Pak Putra. Apa tadi? Sepriyadi Putra. Ini sudah kan belajar kan? Udah pasti. Nggak mungkin kan? Ini saluran komunikasi ini mungkin udah paham kan? Nggak usah panjang lebar. Ini mungkin sudah pernah belajar kalian. Ini supaya ngulas saja sih sebenarnya. Saluran komunikasi ada alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok serta organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan mereka maksudnya. Terus ini sudah kan belajar di semester 1? Udah ya? Udah belum? Pengantar ilmu komunikasi, udah kan? Sudah, Pak. Nah, ini yang intermezzonya aja. Itu bukan bagian saya nggak mau terlalu panjang ini. Nah, saluran komunikasi kalau Belo bilang gini, saluran sebagai alat pembawa pesan,
saluran dilalui oleh alat pembawa pesan. Yang ketiga, media atau wahana yang memungkinkan alat pembawa pesan itu melalui jalan atau saluran yang dilaluinya. Dan terakhir, media atau wahana yang dapat dijadikan sarana untuk berkomunikasi seperti pertemuan atau pertunjukan. Intinya itu saluran komunikasi itu saluran apa nih? Intinya nih. Alat atau media pembawa pesan kan? Dari komunikator kan? Komunikan atau halayak ramai kata orang komunikasi. Kalau kata orang Lembang tuh masyarakat. Ya enggak? Masyarakat kan halayak ramai. Kalau sih prinsip orang bisnis konsumen. Ya. Bener nggak tuh? Orang bisnis bilangnya konsumen itu masyarakat tuh. Konsumen apa nih? Dilihat dulu. Kalau kalian konsumennya makanan, ya makanan. Kalau Rido jualan makanan. Misalnya Rido jualan Thai tea, segmentasinya anak muda berarti. Banyak kan. Kalau es krim semua umur. Ya nggak tuh? Semua umur tuh itu tuh. Kalau es krim tuh. Kakek nenek aja suka itu es krim. Nah, saluran komunikasi ada berapa nih? Ada 3, Pak. Apa saja? Saluran antar pribadi, saluran media massa, sama forum media, Pak. Nah, kalau yang antar pribadi yang kayak mana nih? HP, Pak. Individu, HP. Pak. Kalian tuh HP. bertemu langsung kan, tatap muka. Ya kan? Baik itu langsung maupun video call atau Tidak handphone, melalui langsung. handphone. Kalau media massa? Koran. Orang, media Koran. cetak. Iya. Forum media? Kayak sosial media, Pak. FB, Instagram. Sosial media ya. Ada. Forum media itu komunitas belajar, komunitas ELC Indonesia Lawyers Club itu forum media. Komunitas apa itu Greenpeace misalnya itu masuk forum media. Komunitas politik yang ada di ELC itu kan bahasannya kan politik semua itu. ELC Indonesia Lawyers Club itu saluran komunikasi. Kalau yang di politik variannya seperti apa nih? Ayo, sama aja nggak? Sama aja. Komunikasi antar pribadi lewat handphone sama tatap muka, media massa, koran. Ya nggak? Koran, TV, media sosial, IG, Twitter, apalagi nih? LinkedIn, apalagi? Banyak kan? Apalagi nih? Media sosial. Ntar kalau itu media sosialnya mungkin BikTok kali ya. BikTok atau apa itu? Iya, TikTok TikTok. kalau nggak IG. Iya. IG. Apalagi ini media sosial ini perlu loh, banyak buzzer. Kata orang tuh buzzer banyak. Media sosial ini efektif juga sih. Banyak kan era digital. Nah, kalau kali bisa sih enakan kerja lewat online sih sebenarnya dibanding tatap ini apa itu. Tatap muka cuman belum banyak kerjaan seperti itu. Kalau kalian punya keterampilan kayak Photoshop atau juga kayak fotografi atau juga bisa menulis, itu enakan online. Atau lagi jualan online tuh. Perlu media sosial ya. Lanjut ya. Pesannya apa aja? Perannya apa saja nih dalam saluran komunikasi politik perannya? Ayo. Rahayu nih apa nih Rahayu nih?
perannya ya Pak untuk Iya. mempermudah Pak, Bermudah apa? mempermudah proses komunikator politik menyampaikan pesan-pesannya Pak. Oh ini, Apa? itu tadi yang menurut Yuni Pak. Kalau misalnya yang di PPT Bapak tuh ini, Apa? ya kan enggak apa-apa kalau menurut kita deh Pak. Nah, media massa sebagai sarana Kalau penyampaian informasi. media massa itu sebagai sarana penyampaian informasi, Dua, saluran komunikasi sebagai sebagai struktur struktur komunikasi politik. Kalau yang media massa ini sebagai sarana penyampaian informasi, dia punya fungsi. Ini fungsinya nih, nah. Alat kampanye. Jadi kayak kakak tingkat kalian lah, ayo pilih saya. Win 1, ya mahasiswa kan, Win 1. Ada kan, Pak? Pilih Ridho untuk Win 1. Nah, atau Visip 1 kan. Untuk gubernur mahasiswa, Visip. Bener gak tuh? Visip 1 kan, kalau di kalangan mahasiswa ya. Visip 2, wakil wagub kan. Bentar lagi habis ya. Si siapa tuh? Raja kan? Habis belum? Bentar lagi kan habis kan? Iya Pak, bener. Alat kampanye itu. Memperbarui informasi dalam dunia perpolitikan. Fungsinya nih kan. Menyampaikan aspirasi dari masyarakat, entah itu keluhan atau apa kan. Sebagai partisipasi politik. Nah, sebagai partisipasi politik itu media massanya ikut juga berpartisipasi dalam dunia perpolitikan, baik itu menyampaikan pesan kepada masyarakat agar masyarakat berpartisipasi juga, atau sebagai kritikan kepada pemerintah. Sering itu media seperti itu. Kalau dulu, tapi kalau nggak sekarang nggak tahu. Kayak Indonesia Lions Club kan, banyak nggak tayang kan sekarang. Jarang tayang dulu tuh, sempat dihentikan kan. Lanjut ya. Nah, kalau struktur saluran komunikasi sebagai struktur komunikasi politik itu ada 4. Struktur wawancara informal, sosial tradisional, masukan input politik, sama keluaran atau output politik. Ini kayak mana nih yang informal, wawancara informal nih? Yang kayak mana? Itu, informal tuh. Apakah bebas, tidak terikat, atau gimana tuh? Ayo. Yang wawancara informal tuh yang kayak mana tuh? Maksudnya tuh saluran wawancara informal tuh ya bahasanya kan tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku. Wawancaranya tuh nggak pakai kayak ada protokoler atau apa kan. Santai, lebih santai ya Pak ya. Santai, tidak kaku, bebas, luas ngomongnya tuh seperti itu. Nah, kalau yang sosial tradisional ini yang struktur sosial tradisional itu seperti kalian berbicara pada kepala adat, kepala desa. Itu sesuai dengan ini apa tuh, dengan apa nih? Tata cara di sana dan ngomongnya sesuai dengan adaptasi orang sana. Dan yang sebisa mungkin yang mereka mengerti. Dan yang sebisa mungkin mereka pahami. Jangan kalian bicara sama kepala desa yang tamatan SD, kalian ajak bahasa komunikasi kalian, bahasa mahasiswa S1. Mana ngerti mereka? Harus yang sesuai dengan tradisi dan tradisi sosial dan apa tuh?
yang sesuai dengan yang mereka pahami dan sesuai tata cara yang ada di lingkungan itu. Sulit nggak kira-kira nih? Nah, jadi kalau kalian bicara sama orang yang pendidikannya tuh SD, kalian ajak bicara kayak orang S1, mana nyambung? Jangan sampai ya. Jadi kalian lihat dulu orangnya tuh seperti apa nih. Kalau kalian bicara kan secara status sosialnya tuh apakah orang ini bisa nyerna atau nangkep atau memahami, tersinggung nggak kira-kira. Nah, makanya harus sesuai dengan bahasa mereka yang mereka pahami maksudnya tuh. Enggak ada sampai sini? Nyambung nggak? Jadi kalian tuh bicara tuh ini apa tuh komunikasi itu tentang masalah apa yang akan kalian bicarakan. Kalian tuh harus tahu dulu adat atau tradisi orang itu seperti apa caranya berkomunikasi. Kalau di tempat orang Sunda kalian aja bicara keras-keras, nah nggak nyambung. Jangan. Kalian aja bicara yang halus. Kalau bisa lebih lembut dari mereka. Cuman kalau kalian ingin kuliah di salah satu universitas yang suara dosennya yang lebih kecil, kalian besar, kalau bisa sih cari tempat kampus lain aja daripada kalian banyak coretan. Ada itu. Cuma saya nggak mau sebut merek tempat itu, salah satu kampus itu. Di pulau seberang lah. Nah, makanya kalau kalian bicara dengan kepala adat tuh, lihat dulu tata cara tradisi mereka, bicaranya kayak mana. Misalnya dalam suatu pemecahan masalah itu kan, masalah politik, atau masalah yang lain. Jadi topiknya apa, misalnya pemilihan kepala desa, aturannya seperti ini misalnya. Harus coblos gini, kalian jelasnya sesuai yang mereka nangkep lah, dan yang sebisa mungkin yang tidak mereka tersinggung. Jadi kalian tuh tahu cara adaptasi di sana tuh adaptasi komunikasinya seperti apa. Misalnya kalau kalian bicaranya lembut, enak sih, lemah lembut tutur katanya kan. Kalau keras, kayaknya marah-marah nih orang kan. Padahal kan orang Batak kan ngomong bicaranya kan keras kan. Cuman kalau mereka nih sebisa mungkin kalau orang Sunda itu sebisa mungkin halus, lembut. Nyambung nggak kira-kira kalian nih? Paham nggak? Paham, Pak. Iya, Nah, paham, Pak. jadi Iya, kalau kalian menyesuaikan mau orang bicara juga sama kan. orang di suatu daerah itu lihat dulu Harus status bisa sosial dan menyesuaikan, Pak. apa? Harus bisa menyesuaikan. Nah, gitu, harus menyesuaikan tradisi dan adat setempat, Untuk ya. Terus struktur masukan input politik ini kayak mana nih? Input politik. Contohnya, yang kayak mana nih? Nggak tahu. Kalau yang struktur masukan itu contohnya sih ya ada tuntutan dari baik itu dari masyarakat maupun dari NGO maupun dari yang lainnya itu nuntut ke pemerintah. Terus tuntutannya itu biasanya berupa bentuk demo atau juga diskusi sama pemerintah. Nah, dan akan entah itu didengarin atau enggak atau diselesain atau enggak oleh pemerintah. Yang jelas struktur masukan itu semacam tuntutan atau kemauan dari suatu lembaga masyarakat atau juga mahasiswa bisa juga kan. Itu struktur ini apa nih struktur ini nih? Yo.
Apa nih? Struktur ini biasanya serikat pekerja. Kelompok-kelompok Struktur yang mana, kepentingan. Pak? Yang Apa? masukan apa keluaran, Pak? Yang input. Nah, serikat pekerja kan nuntut kan, minta UMR naik. Nanti di keluarannya itu keluarannya itu nanti dalam bentuk undang-undang. Undang-undang atau peraturan gubernur tentang upah minimum regional atau provinsi. Setelah mendengarkan struktur masukan ini, gubernur mengambil tindakan atau keputusan yang ujungnya keluar undang-undang, yaitu keluarannya itu undang-undang. Nah, struktur masukan ini biasanya dituntut oleh kelompok kepentingan, biasanya kan. Selain itu, partai politik menekan pemerintah, ya kelompok kepentingan, kelompok mahasiswa menekan pemerintah menuntut undang-undang atau aturan disahkan atau minta solusi sama pemerintah. Pemerintah kasih solusi, keluarlah struktur keluaran atau output berupa kebijakan atau aturan atau juga peraturan daerah atau peraturan gubernur. Seperti itu biasanya. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Nah, pemanfaatannya ini ada 2 tahap. Apa saja nih pemanfaatannya? 2 tahap perkembangan politik. Ada partisipasi responsif sama partisipasi dengan ketertarikan. Nah, yang responsif yang kayak mana nih? Yang kayak mana? Kalau yang responsif itu yang menyampaikan keluhan kepada pemerintah, demo, turunkan harga minyak, kayak gitu kan. Jangan naik minyak, jangan naik. Kayak gitu. Cuman ya mahasiswanya pada tidur, kelompok mahasiswanya. Belum bangun kali, ya enggak itu. Belum bangun tuh ya. Minyak mentah dunia itu Iya, Pak. 106 barel per dolar. Ya, $106 per barel. Sedangkan anggaran dari APBN kita 63. Kalau nggak hati-hati nambah bengkak bisa 18 sampai 20 ribu harga per liternya. Bisa kolaps negara kita. Entah masyarakatnya, entah negaranya bisa kolaps, itu jebol APBN itu bisa. Kalau yang partisipasi keterikatan yang kayak mana nih, Rayu nih? Yang kayak mana nih? Yang kayak mana? Belum ini, Pak, yang itu, Pak. Yang keterikatan itu yang dia tuh mengasosiasikan diri sebagai anggota suatu partai atau kelompok. Contohnya untuk mengubah keadaan. Tujuannya itu mengubah keadaan. Seperti contohnya si Rizky Ramadan, nyalon anggota dewan. Tujuannya kan untuk mengubah keadaan di daerah pemilihan dia itu jadi bagus. Waktu nyalon. Tapi kalau pas nyalon sudah terpilih nggak tahu kita. Berubah atau enggak keadaannya kan. Yang jelas dianya berubah. Jadi kalau terpilih berubah jadi anggota dewan, uang dapat, apa-apa dapat kan. Tapi kalau daerah tempat dia daerah pemilihan dia nggak tahu apakah dapat perubahan lebih baik atau statis atau tetap sama maksudnya itu atau juga menjadi lebih buruk, nggak tahu kita. Kalau tujuan kepala daerah atau anggota dewan itu nyalon, tujuannya itu untuk ini, untuk kepentingan dia dulu pertamanya, kepentingan dia sama kelompok. Kalau setelah itu baru mengubah keadaan. Yang jelas mengubah keadaan dia dulu, baru orang lain. Rata-rata seperti itu enggak? Orang yang nyalon, kalau sudah terpilih. Sebagian besar. Ya seperti itu, balikin modal dulu. Berapa modal gua pikirnya kan kayak gitu.
modal gua keluarnya seperti ini ya harus balik dulu. Nggak mungkin kan mereka kan nggak balikin modal. Besar loh itu tuh nyalon anggota dewan, besar juga dapat uangnya dari dana reses atau dana aspirasi. Itu per daerah pemilihan itu banyak lo dapat uangnya. Tapi kalau anggota dewannya dia berpartisipasi dengan keterikatan mereka bikin kayak perpustakaan di daerah tempat pemilihannya, perusahaan atau lembaga-lembaga yang untuk membuat masyarakat sejahtera itu enak, lebih bagus. Kalau enggak, ya sudah. Nggak usah dipilih lagi itu. Contohnya kayak itu. Di sini paham ya? Nah, kalau pemanfaatan media itu ada untuk agenda politik itu ada ini ya, ada telepon, radio, televisi, surat kabar. Ini menurut Mukarom. Nah, yang sebenarnya itu masih ada sih. Yang ini. Telepon, radio, televisi, surat kabar, media sosial sama poster dan pamflet. Yang banyak orang lihat itu di sini kan? Sini enggak sekarang? Iya, Pak. Poster juga kan? Tapi saya nggak tulis poster. Kebanyakan di sini. Poster, pamflet itu masih ada, tapi nggak terlalu banyak. Tapi baliho itu kan? Baliho juga kan? Baliho, media sosial, nah paling banyak sini. Karena masyarakat ini era digital, apalagi era kalian. Banyak yang eksis di TikTok, FB, Facebook kan, IG. Ya, kalau TikTok kalian bisa ngasilin duit enak. Kalau cuma untuk ala ya mah, ya wassalam lah. Kalau untuk alay-alay enggak lah. Saya enggak pakai TikTok. IG aja saya Tapi di jarang. itu ada edukasinya juga, Pak. Ada, tapi saya enggak pakai TikTok. Iya. Sampai sini paham nggak nih kalian? Bisa lah ya. Kalau nggak bisa nanti ini diupload nanti. Kalau yang kelas B nggak saya upload, kayaknya kurang sih. Nggak enak kalau diupload, dilihat orang. Kalau yang bagus hasilnya saya upload. Upload di YouTube, jadi untuk pembelajaran saya kenang-kenangan juga sih. Halo? Nggak ada intanya? Nah, menurut kalian, di mana tuh perang Rusia sama Ukraina tuh? Cara komunikator politiknya yang dilakukan Putin itu? Tegas nggak Putin menyampaikan pesan-pesan politiknya tuh? Dia sebagai komunikator tuh efektif nggak? Apa yang dia bicarakan? Ayo. Putin kan komunikator politik. Efektif nggak dia? Caranya bicara? Hah? Efektif, Pak. Kenapa kalau efektif? Apa yang menunjukkan dia efektif? Apa yang menunjukkan dia efektif? Apakah kredibel? Apakah daya tariknya? Atau powernya? Atau yang mana? Iya, Pak. Kalau di Putin itu kan semuanya ada, Pak. Mulai dari powernya kan, daya tariknya, Nah, kredibilitasnya. kalau sama presiden kita jauh nggak kira-kira? Apa, Pak? Putin sama presiden kita jauh nggak? Dengan presiden ini Ya kita, negara kita nih. Indo, Pak. Iya. Bagai bumi langit nggak? Tidak, Pak. Tidak pulau, Pak. Tegas itu Putin tuh lebih tegas kok. Dia memperhatikan kesejahteraan rakyat, Iya, Pak. masih sipil tuh masih dipikirnya. Walaupun framing media Barat, CNN, termasuk Kompas itu yang berat sebelah kan. Kompas itu berat sebelah itu Kompas. Beritanya saya agak kurang suka sama Kompas sama ini ya, sama apa tuh Metro. Itu beritanya nggak berimbang. Padahal Kompas lu nggak kayak gitu. Kayak nggak berimbang gitu. Makanya saya agak kalau Kompas di YouTube atau berita saya nggak terlalu saya cerna bener itu. Saya bandingin dua sisi karena Kompas sekarang nggak ini lagi, nggak idealis kayak dulu.
Kalau dulu bagus benar itu Kompas. Kalau sekarang nggak, agak berat. Apalagi dia agak pro ke barat dari cara memberitakan satu sisi semua itu. Padahal dia itu nggak tahu, padahal mungkin mereka tuh udah tahu akar permasalahan Ukraina. Kenapa Rusia itu nyerang Ukraina? Itu adalah sebab latar belakangnya juga. Nggak mungkin Rusia itu nyerang, ujuk-ujuk mau nyerang, nggak. Karena kesel sama NATO. Dari tahun 2008 itu kesel sama NATO. Dan sama Ukraina tuh sejak presiden Ukraina digulingkan dulu, di kudeta oleh yang pro barat. Cuman ya Putin itu gimana ya? Ya pintar itu strateginya, meskipun belum efektif ya, belum efektif dalam penyerangan ke Ukraina, belum dikatakan efektif tuh gini ya, dia kayaknya sengaja atau gimana, atau memang salah, belum taktiknya belum pas, mungkin belum pas ya, dia ini belum pas taktik strategi militernya. Karena banyak media banyak tentara asing yang ikut-ikutan juga, ada tentara Ukraina sembunyi-sembunyi juga perangnya kan, masuk ke tempat warga sipil, dan juga dia nggak mau korban jiwa tuh banyak di warga sipil, nggak mau dia. Makanya tentara Chechnya yang diturunkan untuk mengamankan warga sipil dari angka kematian. Kalau tentara Chechnya dan tentara Rusia nggak bombardir kayak Amerika, udah banyak mati tuh warga sipil. Tapi diberitain seolah-olah Rusia tuh kayak gitu. Padahal nggak juga tuh. Ada yang nggak yang berimbang lah pokoknya beritanya tuh. Nggak dua sisi. Kalau udah dua sisi mungkin bisa dibanding. Kelihatan kalau media barat itu berat sebelah. Pemberitaannya tuh seolah-olah memojokkan Rusia. Kayak munafik itu kalau negara NATO itu. Itulah kalau Barat tuh, Barat, Yahudi, Amerika, itu hipokrit orangnya, muka dua. Jadi kalau kalian kerja sama orang Yahudi, itu hati-hati, muka dua itu pasti melanggar janji dia. Makanya Rusia nyerang Ukraina itu sebagai ancaman terhadap NATO dan Amerika. Nah, kalian buka lah Bosman Mardigo, nah ini nanti saya kirim ya linknya ya. Bosman Mardigo itu bagus itu kalau kalian tonton. Nah, analisa intelijennya bagus. Dia kan intelijen itu orang itu. Cukup untuk nambah wawasan kalian di politik global lah. Siapa yang ngajar politik global? Atau belum? Ngambil Pak angkanya. Najmi. Pak Regen kan? Apa Pak Najmi? Pak Najmi. Pak Najmi. Najmi. Nah, hari ini ada nggak ditanya? Mau ditanya? Kalau nggak ada, saya tutup. Ini udah mulai sore nih. Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Nggak ada? Sudah, hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau mandi semua ini. Ridwan yang mau mandi ngapel ceweknya kan?